Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja yang memberkati kita pada pagi hari ini. Kembali kita jumpa di dalam kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena kita tahu Ebenezer yang selalu menyertai kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 37 ayat 37. Begini bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya menyampaikan tema firman Allah kepada kita pada pagi hari ini, yaitu tulus dan jujur. Dua kata ini Bapak Ibu sudah agak menjadi barang yang langka di masa sekarang. Mengapa saya mengatakan demikian? Andai kata masih manusia hidup dalam ketulusan dan kejujuran, saya yakin tidak akan ada saudara itu masalah, tidak akan ada yaitu persoalan di dunia ini, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada perdebatan yang sengit yang tidak ada ujung penyelesaiannya kalau manusia sudah hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Sedikit kita membahas saudara, kata tulus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikhlas, rela, tidak berpura-pura dan tidak serong. Sedangkan kata jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dia melakukan apa yang benar, bersih hatinya. Jadi itu sebabnya saya mengatakan tadi dari awal, kata tulus dan jujur ini sudah menjadi barang yang langka ditemukan. Sudah susah orang untuk tidak berbohong, sudah susah orang untuk hidup dalam kebenaran dan ketulusan, kejujuran. Mengapa? Karena dengan mereka lebih menyukai hal-hal dunia daripada hal-hal yang benar. Mereka lebih menyukai yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka sudah mulai bergeser daripada Injil kebenaran itu sendiri. Tapi saya yakin saudara dan saya yang mendengarkan ini masih bertahan tetap dalam ketulusan dan kejujuran. Haleluya. Tulus adalah orang yang tidak mau berpura-pura. Jujur, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jujur untuk berkata-kata, jujur dalam perbuatan. Sekalipun ada banyak dampaknya. Ketika kita hidup ketulusan dan kejujuran, banyak orang gak suka sama kita. Banyak orang saudara itu menyudutkan kita, mengesampingkan kita. Tetapi dengar baik-baik, Alkitab tadi berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Apa hasil ketika kita belajar jujur dan tulus di hadapan Tuhan? Pertama adalah orang yang tulus dan jujur memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan sama dengan memiliki kerajaan Allah. Roma pasal 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah itu adalah soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka ketika saudara dan saya belajar jujur dan tulus, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada bagi kita. Maka terus kita pertahankan ketulusan dan kejujuran supaya kerajaan Allah itu menjadi bagian kita. Katakan amin. Yang kedua adalah ada masa depan yang indah. Ini dampak ketika kita belajar tulus dan jujur. Pertama tadi, kita memiliki damai sejahtera, itu kerajaan Allah.
Kedua, ada masa depan yang indah. Tuhan jamin masa depan kita. Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjamin yaitu keluarga kita. Tuhan menjamin pekerjaan kita. Ketika kita hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Yang ketiga, kita diselamatkan oleh Tuhan. Dilindungi oleh Allah. Dan yang keempat adalah ada pemeliharaan Allah yang sempurna. Ada pemeliharaan, ada pembelaan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan meluputkan kita, kata firman Allah. Maka belajarlah tulus dan jujur. Lakukan apa yang benar, baik di pekerjaanmu, baik di sekolah, baik di pendidikan, dimanapun kita berada dalam dunia usaha. Ayo tetap tulus, jujur, kerjakan apa yang saudara lakukan. Lakukanlah itu sama seperti untuk Tuhan. Terlebih dalam pekerjaan Tuhan, lakukan dengan jujur dan tulus, supaya upah kita besar datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.